Assalamualaikum Bu Ade, saya ingin curhat nih mengenai pembelajaran saya, boleh? Salam Bu Penti, boleh banget. Gimana? Coba cerita deh. Ini Bu Ade, saya kan bingung nih, kok murid-murid saya sering ngantuk, malas, dan lemes kalau lagi belajar ya. Kalau mereka pada sakit kan nggak mungkin ya Bu Ade ya, karena hampir sebagian besar sih seperti itu Bu Ade kalau dalam kelas. Gimana Bu Ade solusinya? Iya ya, jadi murid Bu Penti itu kurang bersemangat dan kurang aktif gitu dalam Bener belajarnya. banget. Jadi menurut Bu Penti, apa yang menyebabkan anak-anak seperti itu? Menurut saya sih Bu, saya lihat sih kayaknya mereka kurang bahagia Bu. Iya Ya, ya. kemudian makanya nggak semangat kali ya Bu. Ya kan kalau orang bahagia mereka akan semangat melakukan sesuatu hal gitu. Iya, Ini bener. kalau dilihat mereka nggak ada semangat-semangatnya gitu. Kayak nggak bergairah Iya, gitu betul, ya. Bu Ade. Nah, iya berarti Bu Penti di sini saya lihat udah mengetahui nih penyebab murid tidak bersemangat dan gak aktif dalam belajar karena mereka tidak bahagia, seperti itu kan ya? Iya, benar. Nah, emang kalau boleh saya tahu pembelajaran yang bagaimana yang selama ini yang sudah Bu Penti terapkan kepada anak-anak? Kalau saya sih seperti biasanya ya Bu Ade ya, suruh kalau saya nih saya ceramah, terus kemudian mereka suruh baca buku gitu. Nah, kemudian juga nanti akhir-akhirnya mencatat, kemudian suruh latihan dikumpul gitu aja Bu Ade. Kalau saya biasanya seperti itu ngasih pembelajarannya ke mereka. Oke ya, berarti kalau saya lihat nih, berarti anak-anak menjadi tidak bersemangat dan juga jadi kurang aktif dan kurang bahagia karena mereka hanya mendengarkan Bu Penti ceramah dan disuruh mengerjakan tugas dari bukunya gitu ya? Iya, bener banget Bu. Lalu menurut Bu Penti, apa yang bisa Ibu lakukan nih untuk memperbaiki masalah tersebut? Sepertinya saya harus mengubah strategi dan metode pengajar kayaknya Bu ya. Menurut Ibu gimana? Mungkin bisa jadi karena tadi itu salah satu hal penyebabnya karena Bu Penti hanya melakukan ceramah di kelasnya. Nah, lalu menurut Bu Penti sendiri lagi nih, bagaimana cara Bu Penti mengubah strategi dan metode mengajarnya? Apa yang menjadi dasar kita agar kita bisa mengubah strategi dan metode mengajar kita itu? Sepertinya saya harus tahu dulu apa yang membuat murid bahagia, kemudian membuatnya semangat dan aktif dalam belajar gitu. Lalu gimana nih cara kita mengetahui bagaimana membuat anak itu bahagia, semangat dan aktif dalam belajar? Apa saya mencoba hal yang baru dengan memberikan angket kali ya Bu ya? Nah, boleh juga itu Bu Penti. Kemudian atau bisa juga dengan tanya jawab atau kerja kelompok yang mengetahui apa yang membuat mereka itu bahagia gitu, menjadi mereka itu aktif gitu Bu. Iya. Lalu seandainya nanti Bu Penti sudah melakukan nih pemberian angket itu tadi kan, ataupun tanya jawab, apa nih yang akan Bu Penti lakukan selanjutnya dari hasil yang sudah Ibu peroleh tadi? Yang dilakukan selanjutnya yaitu saya akan menyusun strategi, kemudian metode pembelajarannya sesuai dengan hasil angket tersebut, hasil angket yang mereka tulis tersebut. Yes, benar sekali, keren nih Bu Penti nih, sudah mulai dapat pencerahan kan ya. Benar. Nah, jadi memang lebih mudah kan Bu Pen kalau kita menyusun strategi dan metode kalau kita sudah mengetahui apa yang diinginkan murid kita, benar nggak? Bener banget. Iya Bu Ade, kenapa saya nggak kepikiran dari kemarin gitu. Kemudian makanya kelas saya jadi membosankan ya Bu ya, baru kepikirannya sekarang gitu. Iya, nggak apa-apa loh Bu Pen, kita juga sama-sama belajar. Nah, jadi sekarang apa nih rencana Bu Penti selanjutnya? Kalau saya rencana untuk melakukan tes awal tadi Bu, kemudian
menyusun rencana pembelajaran yang sesuai sekaligus penilaiannya. Saya akan mencari dari googling. Nah, untuk mencari beberapa sumber dalam pembuatan tes awal sekaligus juga untuk mencari strategi dan metode belajar yang sesuai. Oke, keren, luar biasa nih rencananya Bu Penti nih. Jadi mulai kapan rencana tersebut akan Bu Penti laksanakan? Hari ini Bu, karena hari ini kan ada pembelajarannya Pak itu. Jadi hari ini nanti karena saya mau masuk kelas, kemudian ntar kalau RPP sudah jadi, mohon bantu dilihatkan ya Bu, mohon bantu kasih masukan terhadap RPP saya juga, dan saya juga minta nanti diobservasi di kelas terkait RPP yang sudah saya buat. Kemudian saya ingin memperbaiki pembelajaran saya Bu, makanya maklum saya masih harus banyak belajar. Oke, siap Bu Penti. Kalau saya sih dengan senang hati apa yang bisa saya bantu, saya siap membantu Bu Penti, karena di sini juga kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar, masih proses belajar. Saya tunggu nih RPP-nya yang akan disusun nanti yang terbaru ya Bu Penti ya. Siap Bu Ade, terima kasih Bu Ade. Sama-sama Bu Penti. Assalamualaikum Bu Ade, lagi sibuk nggak? Waalaikumsalam Bu Penti. Enggak kok, gimana? Ini Bu Ade, RPP saya kan udah jadi. Ini mau periksa. Oke, coba saya lihat ya, ini RPP yang kemarin ya. Berarti ini Bu Penti akan mengajar di kelas 9 ya. Iya. Jadi materi apa nih yang akan Bu Penti bawakan ini? Yang materinya yaitu tentang zakat Bu Ade. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada 3 Bu Ade. Yang pertama, zakat itu sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Kemudian yang kedua itu mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya. Kemudian yang wajib membayar zakat. Terusan yang ketiganya itu untuk memahami apa itu hikmahnya zakat. Oke, ini berarti tujuan pembelajarannya ya. Jadi, nah bagaimana kemarin Bu Penti kalau saya nggak salah mau melakukan tes awal berupa angket tuh ya, gimana hasilnya? Jadi ternyata Bu, hasil angket saya berikan anak murid hampir 70% itu kinestetik, kemudian 30% itu visual. Mereka suka bergerak Bu Ade dan beraktivitas dibanding hanya duduk diam di bangku. Iya, makanya kemarin mereka sering ngantuk-ngantuk kali ya Bu Penti ya. Ternyata anak-anak Bu Penti itu sebagian besarnya kinestetik yang suka berkegiatan dan bergerak ya, beraktivitas. Iya. Nah, lalu berarti Bu Penti ini sudah mengetahui hasilnya. Bagaimana rencana yang akan Bu Penti lakukan pada pembelajaran Bu Penti? Saya akan melakukan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi Bu Ade. Keren. Dengan model pembelajaran cooperative learning, dengan metode diskusi, kerja kelompok, dan tanya jawab. Oke, saya sudah membayangkan nih kayaknya bakalan menjadi kelas yang seru nih kayaknya Bu Penti, karena menggunakan diferensiasi ya. Lalu diferensiasi terhadap apa nih yang akan Bu Penti ambil? Benar Bu, dan saya akan melakukan diferensiasi proses dan konten. Jadi melalui proses dan konten yang beragam, anak-anak tidak ngantuk, mereka bersemangat dan bisa aktif. Wah, keren Bu Penti nih, sudah banyak berubah dari yang kemarin bingung, sekarang sudah lebih mantap ya untuk merencanakan proses pembelajarannya dari beberapa hari yang lalu. Keren. Nah, di sini saya juga melihat Bu Penti mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ya dalam kelasnya Bu Penti nanti ya. Iya benar Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi sosial emosional anak murid juga. Karena kan setelah pembelajaran tadi kurang di emosinya Bu Ade. Nah, lalu kompetensi sosial apa ini yang ingin dikembangkan kepada murid?
Yang pertama sih kesadaran diri dengan meminta anak memimpin doa, Oke. kemudian memanajemen diri dengan diskusi kelompok, Oke. kemudian dari pengambilan keputusan terhadap karir dan cita-cita mereka. Oke, saya makin gak sabar nih ingin melihat gimana kelas pembelajaran Bu Penti yang keren dari rancangannya. Nah, lalu dari rangkaian pembelajaran yang tadi nih, kemampuan yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Bu Penti? Kalau saya ingin lebih mengembangkan diri pada pembelajaran berdiferensiasi, Bu Ade, karena saya ingin menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid saya. Oh iya, berarti Bu Penti ingin memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan murid sehingga ingin mengembangkan diri pada pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya, betul, Lalu Bu Ade. apa nih indikator keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan nantinya? Keberhasilannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang menjadikan murid menjadi lebih bersemangat dalam belajar, kemudian senang dan lebih aktif dalam belajarnya. Oke, baiklah. Nah, lalu apa nih harapan Bu Penti dari kegiatan supervisi kita yang sudah kita lakukan ini? Harapan saya ingin memberikan fasilitas kepada kebutuhan anak-anak murid ini, Bu Ade, melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Oke, keren sekali ya. Jadi Bu Penti ingin saya mengamati kegiatan pembelajaran di kelas itu di bagian untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Oke, lalu kapan nih rencananya observasi ini akan kita lakukan? Dilakukannya insya Allah Sabtu. Oke, berarti Sabtu ya. Saya juga udah nggak sabar ini ingin melihat rancangannya, sudah keren banget ini mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga suka pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu Penti. Baiklah, berarti nanti kita ketemu di kelasnya Bu Penti hari Sabtu ya. Iya, oke, siap. Oke, terima kasih banyak Bu Penti. Iya, sama-sama, Bu Ade. Evi Puspita. Buka mulut tertawa satu kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Buka mulut tertawa satu kali. Buka mulut tertawa dua kali. Berapa? Banyak banget Dewi. Dua koma lima. Ini kan ada gambar. Nah, kemudian kalian lihat menentukan semua gambar ini. Nah, di sini nih. Wajib menerima zakat karena dia tidak mampu untuk sendiri. Tidak mampu karena miskin. Tidak mampu apa? Tidak mampu membayar. Nah, Pahri, kayak mana Pahri? Kita harus mengeluarkan zakat karena mengeluarkan zakat tidak membuat kita membuat kita miskin. Hikmahnya Hikmahnya ada. Ini jawabannya kan? Nomor 1, kesusun zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap muslim yang membayarkan zakat fitrah disebut dengan realisasi bulan orang yang berhak menerima zakat fitrah disebut mustahik. Kita dulu. Betul nggak? Betul. Betul. Betul.
Kemudian kerjakan berarti menyucikan. Menyucikan apa? Yang kedua, kesulitan apa yang kalian temui saat belajar tadi? Kesulitan apa? Kesulitan apa yang kalian temui pada saat belajar tadi? Alhamdulillah ada. Sebentar ditutup dulu dong. Ya Bu Penti, wah keren sekali tadi itu pembelajarannya. Kalau yang saya lihat secara keseluruhan sudah sangat baik sih ya. Karena anak-anak itu sudah bersemangat, mereka juga santai, mereka juga seru-seruan gitu kan. Nah kalau menurut Bu Penti sendiri bagaimana kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Penti lakukan tadi? Jadi Bu Ade, kalau menurut saya tadi pembelajaran cukup memuaskan karena anak-anak aktif dalam mengikuti pembelajaran. Mereka juga antusias diskusi dalam kelompok, kemudian mereka santai, nggak tegang ya. Kayak gitu. Betul. Ya walaupun tadi anak-anaknya masih ada sih yang belum aktif. Gitu ya. Iya. Nah, apa itu yang membuat Bu Penti menilai seperti itu kegiatan pembelajarannya? Karena anak-anaknya antusias, senang karena banyak bercanda, terusan juga dalam diskusi presentasi dan anak-anak aktif Bu. Terusan tadi juga kan karena mereka lihat video gitu. Iya benar sekali, senang ya kalau Iya, anak-anak senang. lihat video itu ya, mereka bisa melihat sesuatu yang baru gitu ya kan. Saya lihat juga seperti itu. Nah, saya izin boleh menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Penti ya? Boleh ya? Ya. Nah jadi memang tadi Bu Pen, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, pembelajaran secara keseluruhannya berjalan dengan sangat baik. Anak-anak juga saya lihat antusias, semangat, mereka juga aktif, apalagi seperti yang tadi Bu Penti bilang, sepemikiran dengan saya, anak-anak juga antusias dalam menonton video-videonya seperti itu kan. Nah, jadi tapi izin saya menyampaikan hal-hal yang lain boleh ya Bu Pen. Nah, kalau di sini dari hasil catatan saya nih Bu Pen, yang pertama Bu Penti suaranya masih terlalu kecil. Jadi ketika saya di belakang tadi masih kurang kedengaran ya, mungkin makanya tadi kenapa ada beberapa anak-anak yang apa tadi Bu gitu ya kan. Nah makanya mungkin kalau saya boleh ini kalau memang udah maksimal itu mungkin suaranya Bu Penti ya, enggak juga? Ya emang kayak gitu kan. Iya, nah caranya mungkin bisa disiasati dengan kita berjalan. Iya, nah tadi juga itu satu juga yang saya lihat Bu Penti masih lebih banyak duduk daripada berjalan ke anak-anak. Nah jadi anak-anak itu kan kalau ketika kita berdiri, jadi yang di belakang juga kadang nanti dia nggak terlalu ngantuk-ngantuk gitu kan. Mungkin kita bisa sambil berkeliling, sambil berbicara, sambil saling nanya-nanya juga ke anak-anak, jadi kedengaran kalau memang suara kita kecil kan. Jadi dari depan ini itu sih. Lalu selain itu juga mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Penti berikan masih kurang jelas mungkin bagi anak-anak arahannya, sehingga ada beberapa yang terkadang bingung merekanya, Bu ini maksudnya bagaimana gitu. Nah itu sih Bu. Lalu satu lagi yang terakhir, kompetensi sosial emosionalnya belum kelihatan pada proses pembelajaran. Memang di awal tadi sudah kelihatan ketika anak-anak mau memimpin doa, lalu ketika Bu Penti tadi udah sangat baik sekali, saya kira ketika absen anak-anak menjawab dengan cita-cita kan. Nah itu sudah sangat baik sekali di awal, tapi ketika proses belum terlalu kelihatan dia untuk kompetensi sosial emosionalnya. Dan selebihnya sudah baik sih, langkah-langkahnya sudah tepat dan sesuai. Karena kemarin kan Bu Penti minta saya untuk mengamati di pembelajaran berdiferensiasinya kan. Nah sudah kelihatan diferensiasi prosesnya, karena anak-anak ada yang
belajar dengan sendiri, ada yang secara berkelompok, mereka diajak untuk mencari informasi dan sumber informasinya sendiri melalui gambar, melalui video juga. Lalu diferensiasi kontennya juga sudah terpenuhi saya lihat, karena materinya beragam, ada yang video, ada yang masalah kehidupan sehari-hari, ada yang juga gambar-gambar yang sudah ibu tampilkan di depan. Dan kemarin targetnya Bu Penti kalau saya nggak salah kan anak-anak ingin aktif dan semangat kan. Iya, Nah itu benar. saya lihat sudah terpenuhi, anak-anak sudah semangat, sudah aktif juga. Oh ya, satu lagi catatannya, tujuan pembelajaran juga belum disampaikan tadi di awal kepada peserta didik. Mungkin lupa ya Bu Penti ya. Iya ya, Nah, tujuan pembelajaran. gimana? Itu hasil data yang sudah saya peroleh dari hasil pengamatan saya tadi selama pembelajaran. Gimana menurut Bu Penti dari apa yang saya sampaikan tadi ini? Ya kalau yang ibu sampaikan itu benar memang kekurangannya di situ ya, belum terbiasa, mungkin juga yang pertama belum terbiasa. Ya kalau besok-besok lah insya Allah diperbaiki lagi. Oke, siap. Nah lalu tapi menurut Bu Penti secara keseluruhan harapan Bu Penti sudah terpenuhi belum, ingin memfasilitasi kebutuhan peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi? Alhamdulillah sudah Bu. Nah, saya melihat dari hasil refleksi tadi di akhir pembelajaran, mereka sudah semua mengatakan senang belajar karena belajarnya seru, katanya begitu. Oke, Ya kalau rata-rata mereka menulisnya seru, katanya gitu. seru ya. Lalu kemudian apa nih rencana Bu Penti ke depannya? Rencananya sih ingin mengembangkan emosionalnya Bu, karena kan tadi kurangnya muridnya kurang, emosionalnya kurang. Tadi Itu yang perlu dikembangkan. belum terlalu diterapkan Iya, gitu benar, ya, benar kompetensi sekali, Bu. sosial emosional itu tadi ya. Oke, luar biasa sekali Bu Penti. Memang saya takjub dan terkesan ini dengan semangat Bu Penti, walaupun masih muda dan baru tapi tetap terus mau belajar dan memperbaiki diri ke depannya. Nah rencananya mulai kapan nih rencana tersebut akan segera dilaksanakan Bu Penti? Insya Allah menerapkannya minggu depan lah Bu, ada Sabtu depan gitu. Insya Allah. Udah mulai minggu Iya, depan mulai ya. minggu depan. Oke, nah saya nggak sabar juga nih nunggu perkembangan dari pembelajaran Bu Penti. Saya juga berharap semoga bisa semakin lebih baik. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar dari Bu Penti sebenarnya gitu kan. Oh ternyata seperti ini reaksi anak ketika kita melakukan hal seperti ini. Saya juga banyak belajar dengan Bu Penti mengenai bagaimana cara menyajikan pembelajaran juga. Ice breakingnya juga tadi seru sekali. Nanti boleh ya saya contoh ya Bu Penti. Boleh. Nah oke lah, baiklah Bu Penti, sebelum kita tutup supervisi kita ini, apa sih yang sudah Ibu Penti peroleh dari kegiatan kita kemarin? Kita kan sudah ngobrol-ngobrol sebelum observasi hari ini mengenai keluhan Bu Penti yang anak-anak katanya mengantuk ataupun anak-anak tidak semangat. Nah setelah kita melakukan observasi dan juga pada pertemuan hari ini, apa yang Ibu Penti peroleh? Yang saya peroleh sih yang pertama kan mendapatkan pembelajaran baru gitu ya, yang dulunya nggak tahu cara mengajar yang benar, sekarang tuh tahu gitu, gini cara yang ngajar yang benar, gimana caranya biar murid ini jadi aktif gitu. Nah supaya mereka juga nggak ngantuk di dalam kelas, terus belajaran juga tidak membosankan gitu, gimana caranya guru juga ngasih mereka gitu supaya mereka bisa belajar dengan cerdas. Oke, luar biasa sekali Bu Penti ya. Terima kasih banyak ya Bu Penti udah ngizinin saya untuk mengobservasi kelasnya Bu Penti.
Sama-sama Bu Ade. Ya, sama-sama belajar. Penti ya sebagai guru baru ya, baru terjun ke kelas Iya, juga. betul. Jadi ya itu banyak belajar. Ya, oke. Semangat ya Bu Penti ya. Oke, makasih ya Bu Penti. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.